Selamat pagi. Saya Saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Sudah 2 minggu. 2 minggu saya tidak ada di SIM ya, karena saya ke Jakarta, bukan menghadiri pelantikan Presiden kota di Karawaci. Terima kasih karena Bapak Ibu saya turun memperjuangkan sehingga semuanya bisa berjalan baik dengan lancar ya. Dan Bapak Ibu saudara hari ini di minggu terakhir bulan Oktober kita sebenarnya mengkaitkan ibadah itu dengan perayaan reformasi gereja. Ya, memang 4 hari lagi harusnya tanggal 31 Oktober. Tapi kita merayakan di minggu terakhir di bawah Oktober. Kira 500 tahun yang lalu itu seorang yang bernama Martin Luther dikerahkan oleh Tuhan. Dia melakukan protes dia sebenarnya terhadap penyimpangan di dalam gereja pada saat itu, di dalam pengajarannya, di dalam prakteknya. Dan saudara, hari ini ya saya pikir kebetulan juga kita membahas melanjutkan kitab Amos, tetapi banyak sekali senjata terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan. Ya. Jadi saya percaya semangat reformasi itu terus akan berbicara bagi kita semua pada hari ini ya, karena satu-satunya reformasi itu adalah gereja, terus menerus reformasi seturut dengan firman Tuhan. Dan dengan keyakinan seperti itu kita akan membaca Amos pasal yang ke-6. Mari kita membuka Amos pasal yang ke-6. Amos pasal yang ke-6. Silakan Bapak Ibu Saudara juga adik-adik sekalian memperhatikan di dalam kitab masing-masing. Hildi dan Ibu akan membacakannya untuk kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, simaklah sabda Tuhan seperti yang tertulis di dalam Amos pasal 6 ayat 1 sampai 14. Dan saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Sungguh celaka orang yang merasa aman di Sion, orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama yang didatangi kaum Israel. Menyeberanglah ke Kalne dan lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad, daerah orang Filistin. Lebih baikkah mereka daripada kerajaan-kerajaanmu? Atau lebih besarkah daerah-daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi membuat tirani kekerasan mendekat. Ayat 4. Yang berbaring di tempat tidur dari gading dan berleha-leha di ranjang, yang makan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari antara kawanan lembu yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi diiringi alunan gambus seperti Daud. Mereka memainkan alat-alat musik, yang minum anggur dari bokor dan beroleskan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka atas hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang merekalah yang pertama-tama akan diangkut sebagai orang buangan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang berleha-leha itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, aku muak terhadap kecongkakan Yakub dan benci kepada puri-purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Jika masih tersisa 10 orang dalam satu rumah, mereka pun akan mati. Pamannya, pembakar mayat itu, akan datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu. Ia bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, masih adakah orang
bersama-sama engkau? Jawabnya, tidak ada. Lalu ia berkata, diam. Memang bukan saatnya untuk menyebut-nyebut nama Tuhan. Ayat 11. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan dan rumah kecil menjadi serpihan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau membajakkah orang dengan lembu di sana? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan buah kebenaran menjadi racun pahit. Hai kamu yang bersukacita karena kota Lodabar, dan yang berkata, bukankah dengan kekuatan sendiri kita merebut Karnaim bagi kita? Ayat terakhir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari Lebo Hamat sampai ke wadi di Araba. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan tidak akan pernah meminta pada kesalahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu terus berbicara sampai pada hari ini. Kami berdoa, kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa, sama seperti salju dan hujan turun dari langit dan tidak kembali ke sana dengan sia-sia, tapi akan membasahi bumi, memberikan suburan, menumbuhkan tanaman, memberikan makanan bagi mereka yang mau makan. Dan kami percaya firman-Mu juga akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan maksud tujuan. Kami berdoa pada pagi hari ini, sering kami membaca, mendengar firman-Mu, kiranya Engkau yang bekerja secara luas di dalam setiap kami, di tengah-tengah setiap kami. Dan biarlah maksud-Mu, kehendak-Mu, tujuan-Mu itu yang terjadi atas depan setiap kami. Pakai juga Kamu dengan segala keterbatasan untuk boleh mengurai, menyampaikan firman dengan jelas seturut dengan kemauan kehendak. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam membahas mengenai teologi atau doktrin itu kita sering mendengar istilah God atau teosentris, pusat pada Allah. Teologi yang baik, khotbah yang bagus, doktrin yang sehat itulah yang God-centered, yang teosentris, yang berpusat kepada Allah. Itu adalah pegangan dan semangat dari orang-orang yang setia di dalam sejarah dari gereja-gereja Injili dan termasuk GSM Manado. Kadang-kadang saudara, prinsip yang God-centered itu dibenturkan atau dikontraskan dengan yang human-centered atau yang anthropocentris, yang berpusat pada manusia. Nah, cara yang human-centered, humanis, anthropocentris itu kayak kata kotor di dalam bahasanya orang-orang Injili gitu ya. Nah, di dalam sejarah memang ada teologi, doktrin atau gereja yang berangkat dari manusia, dari pengalaman manusia, dari masalah sosial. Jangan ngomong soal jiwamu, tubuh ini penting. Jangan ngomongin makanan rohanimu, makanan jasmani penting buat manusia. Jadi kita ketika doa Bapa kami seperti tadi kita minta datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Itu seruan supaya kita take action, bikin sesuatu, berusaha, berupaya, bekerja keras, memberantas kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, penjajahan. Nah, jadi saudara, di dalam perkembangan abad 20 awal itu 900-an, di dalam kubu orang-orang Protestan itu ada berkembang Injil sosial gospel itu. Di concernnya adalah isu-isu sosial, lawan kapitalisme, memperjuangkan stop praktik mempekerjakan anak, bereskan isu ketimpangan sosial. Nah, yang harus disoroti bukan dosa individu, dosa saya dengan Tuhan, ya, tetapi dosa struktural, dosa masyarakat. Dan yang harus dilakukan adalah mengubahnya. Ini dari kalangan Protestan, saudara, tahun 1900-an awal itu.
Tapi kemudian dari kalangan Katolik Roman juga belakangan, ya ada di tahun 1960-an di Amerika Latin, saudara, berkembang apa yang disebut teologi pembebasan itu. Nah, tokoh-tokohnya itu John Sobrino, kemudian yang barusan meninggal Gustavo Gutierrez. Titik beratnya atau titik beratnya adalah pada pengalaman orang-orang yang tertindas, termarginalkan. Jadi Allah ada di pihak kaum miskin dan lapar. Nah, itu keyakinan mereka, saudara. Dan orang-orang yang Injil itu sangat hati-hati dengan teologi pembebasan karena titik beratnya pengalaman manusia, pengalaman umatnya, saudara. Dan banyak sekali di dalam berteologi justru berangkat dari pemikiran Marxis, yaitu Karl Marx, ketimbang refleksi dari Alkitab. Nah, saudara, teologi pembebasan Injil sosial itu tampak sangat antroposentris, berpusat pada manusia. Lalu jujur, waktu saya membaca kitab Amos, berkhotbah dari kitab Amos selama beberapa bulan belakangan ini, terus melihat, mempelajari begitu banyak kecaman Amos terhadap isu-isu sosial masyarakat, saya tergelitik untuk bertanya sebenarnya bagaimana hubungan antara Injil dan isu-isu sosial. Apakah hubungan pembenaran oleh iman, ya kita percaya pembenaran oleh iman, ya sola fide, sola gratia, ya solus Christus, dengan perbuatan, apa hubungannya? Apakah kita diselamatkan oleh perbuatan? Karena sepertinya di sini semuanya itu bergantung pada perbuatan kita. Lalu pertanyaan saya juga tergelitik, bagaimana ya jemaat itu menangkap dan menerima eksposisi kita selama ini? Apakah saya dipikir pendukung pengajian Gospel gitu ya, teologi pembebasan? Apakah pengajian dan doktrin kita jadi antroposentris, berpusat pada manusia? So, sudah ini pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk dijawab, untuk kita sorot. Di satu sisi kita lihat bahwa Amos itu sangat teosentris sebenarnya. Dia demikian berpusat pada Allah, pada Tuhan. Nama Tuhan disebut berulang kali di dalam kitab Amos itu pakai Tuhan huruf kapital semua, Yahweh. Itu nama covenant dari Allah dengan Israel. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya itu sebagai Yahweh, akulah aku, itu di dalam kitab Keluaran. Di dalam satu karya besar di dalam sejarah, yaitu ketika dia mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, Yahweh, akulah aku. Jadi ini nama covenantnya, saudara. Dan diulang-ulang di dalam kitab Taurat, terutama kitab Ulangan, bahwa Israel itu dilepaskan perbudakan bukan karena mereka lebih besar, bukan karena mereka lebih baik, bukan mereka lebih bermoral, bukan karena mereka lebih saleh, tidak, tetapi karena rahmat, karena kasih, karena anugerah Tuhan. Dan mengikuti penyelamatan dari Tuhan itu, ya, kelepasan yang Tuhan kasih itu, ada satu kehidupan yang koratif, hidup di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah hiduplah seperti ini dan seperti itu. Kuduslah kamu seperti Tuhan Allahmu kudus. Jadi polanya jelas, saudara. Keselamatan dikasih dulu, kemudian mengikutinya ada ketaatan, perbuatan, kehidupan. Dan itu pola yang jelas sama di dalam perjanjian baru, tidak berubah cara kerja Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9 kita hafal, ya, sebab karena kasih karunia atau karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu ada pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan supaya tidak ada orang yang memegahkan, tapi ada ayat 10-nya. Itu ayat 8 ayat 9 Efesus pasal 2 ayat 10-nya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, untuk apa, saudara? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan tahu supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita mendapat jawaban relasi antara perbuatan dan keselamatan. Kita bukan diselamatkan karena perbuatan kita, tapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi not saved by works, juga bukan saved from works, saudara. Berarti nggak perlu lagi buat baik, ya, tapi saved for works.
untuk perbuatan. Maka seruan-seruan untuk perhatian sosial, isu-isu ketimpangan dan lain sebagainya itu adalah implikasi dari Injil. Jadi ini adalah implication of gospel, bukan itu sendiri. Lalu bagaimana melihat hubungan teologi yang sentris dengan concern terhadap persoalan-persoalan hidup manusia? Ya, saya tetap percaya bahwa teologi itu nggak boleh berangkat jadi human center gitu, jadi humanis, jadi antroposentris. Ya, saya bahwa teologi itu tetap harus berpusat pada Allah. Tetapi yang teosentris itu dia harus juga bersifat antroposensitif. Nah, ini istilah yang saya dapat dari seorang teolog yang namanya Kelly Kapik. Boleh next ya? Nah, dia menekan jangan menceraikan antara teologi dengan praksis dalam kehidupan. Jangan menceraikan doktrin dengan kehidupan. Setiap perenungan teologis itu kelindang berjalinan dengan concern terhadap pengalaman kehidupan manusia. Jadi saya percaya bahwa teologi yang sehat itu ya antroposensitif, sensitif kehidupan pergumulan manusia, kehidupan kita hari-hari. Jadi kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Itu diiringi juga kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang vertikal dengan Tuhan, dia terpisahkan dari horizontal dengan sesama. Dan saudara, dengan pengantar seperti ini, kita akan lihat kitab Amos pasal 6 dan perhatikan di sana bagaimana sifat antroposensitif itu terekspresikan juga di sini. Dan bagaimana ini sangat relevan dengan kehidupan kita di hari ini. Perhatikan saudara, Amos pasal 6 ini kecaman itu ditujukan kepada para leader, para pemimpin. Di dalam satu dikatakan, sungguh celaka orang yang merasa aman di Sion, orang yang merasa tenteram di gunung Samaria. Siapa mereka? Orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama yang didatangi kaum Israel. Boleh next? Jadi ini adalah orang-orang para pemimpin saudara. Ya, mereka adalah para leader dan mereka mencicipi, menikmati segala privilege yang dimiliki oleh para leader pada saat itu. Ini orang-orang yang menikmati privilege, hak istimewa. Mereka tinggal di kota-kota, saudara, di ibu kota. Tinggalnya adalah di mana? Di Sion, di Samaria. Ini ibu kota Israel, ibu kota Yehuda. Jadi mereka menikmati tinggal di pusat daripada kekuasaan, dari ekonomi, dari pemerintahan. Mereka menikmati itu semua. Lalu mereka orang-orang yang menikmati prestise, populer, saudara. Ya, karena perhatikan, mereka orang-orang yang didatangi oleh kaum Israel. Jadi orang-orang berbondong-bondong nyari dia, nyari mereka, saudara. Ini mungkin adalah penjabat, mungkin ini adalah pemimpin di dalam keagamaan. Orang-orang datang untuk mencari orang-orang ini, dan mereka menikmati itu semua, dicari-cari sama orang banyak. Dan kemudian mereka juga ada orang-orang yang menikmati segala kenikmatan di dalam harta dan juga di dalam hasrat, saudara, ya, posesi dan juga passion itu. Di dalam ayat yang keempat dikatakan di sana mereka berbaring di tempat itu dari gading sampai sekarang mahal, berleha-leha di ranjang, makan anak domba dari kumpulan kambing domba, menanam lembu dari antara kawanan lembu yang tambun. Mereka hidup dalam luxury dan juga laziness, di dalam kemalasan dan juga kemewahan. Ya, menikmati steak setiap hari, daging-daging yang enak, saudara. Ya. Dan punya tempat tidur yang nikmat gitu, tempat mereka bisa bersenang-senang. Lalu perhatikan, mereka juga punya kesempatan untuk mengejar yang sifatnya itu bukan jasmani, ya, di dalam sense kasih makan, buat tidur gitu. Tapi juga hasrat yang buat jiwa, ya saudara. Karena mereka punya kesempatan untuk bernyanyi-nyanyi, diiringi alunan gambus, memainkan alat musik.
Saudara, hari ini kalau kita punya kesempatan nonton orkestra atau konser, itu kan mahal-mahal ya. Tidak semua orang bisa afford itu. Ya, saya ketika masih di Jakarta, kita kalau misalnya mau nonton orkestra atau konser itu, kadang tunggu ya di tiket diskon atau tiket yang dikasih. Itu pun kadang-kala ya tiket yang udah ratusan ribu, duduknya di ujung pojok ya. Ngelihat orang main cello itu sama cellonya nggak ada bedanya, ya saking jauhnya gitu. Bentuknya sama, saudara. Nah, ketika dengar suara do itu ada ekonya yang kejauhan gitu. Jadi saudara, itu satu hal yang sebenarnya kemewahan. Sementara orang perlu bercocok tanam, perlu menggembalakan kambing domba, kamu punya kesempatan untuk dansa-dansi gitu, punya kesempatan untuk nyanyi-nyanyi, itu satu kemewahan. Ya, dan punya kesempatan untuk kayak menggugah sesuatu yang nggak ada manfaatnya sebenarnya bagi masyarakat gitu, ya secara luas, tapi ini buat diri. Nah, tetapi saudara, tidak ada yang salah sebenarnya dengan menikmati kemewahan, menikmati kekayaan, menikmati kesenangan. Tidak ada yang salah pada itu, pada dirinya sendiri, saudara. Ya, tetapi menjadi salah ketika itu menjadi satu hal yang self-indulgent, menjadi satu hal yang berpusat pada diri sampai mengabaikan orang yang lain. Perhatikan bahwa yang menjadi masalah adalah di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi mereka tidak berduka atas hancurnya keturunan Yusuf. Mereka menikmati makan steak setiap hari, punya tempat tidur yang enak, bisa leha-leha, bernyanyi, ya, dan menikmati anggur dan minyak. Masalahnya bukan pada itu, tapi masalahnya adalah pengabaian. Mereka tidak berduka atas hancurnya keturunan Yusuf itu. Saudara, keturunan Yusuf tentu ini adalah satu kata untuk menggambarkan orang-orang Israel pada kebanyakannya. Tapi pertanyaannya, kenapa di sini dia pakai istilah keturunan Yusuf? Jadi Amos ini sangat-sangat lihai. Kenapa dia pakai kata Yusuf di sini? Saya kemudian kepikir, saudara. Ya, kisah Yusuf di dalam Kejadian pasal 37. Bapak Ibu tentu ingat kisahnya. Ketika Yusuf dia datang untuk cari abang-abangnya itu, abang-abang tiri, dan mereka semua dari kejauhan sudah. Mereka tidak bilang, Yusuf datang, tidak. Lihat si tukang mimpi datang. Jadi sudah label. Dan setelah Yusuf datang, mereka rampas jubah warna-warni yang dikasih sama papa. Ya, ini anak kesayangan papa, kita iri hati, kita benci sama dia, dan dirampas itu jubah. Kemudian Yusuf dimasukin ke dalam sumur yang kering. Tapi satu hal yang menarik, saudara, apa yang kejadian pada saat itu setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur? Nah, itu yang membuat saya sampai gagal kepala terus ketika baca kisah itu. Bapak Ibu mungkin ketika baca sekedar lewat. Tapi perhatikan ya, coba boleh next ya. Lagi. Nah, dikatakan di sana setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dikatakan duduklah mereka untuk makan. Bapak Ibu perhatikan ya bagian itu. Coba bayangkan, pada saat itu di dalam sumur, Yusuf nggak mungkin diam. Dia teriak, keluarin aku, Kak Ruben, Kak Yehuda, Kak Lewi, tolong. Dan nangis-nangis di dalam. Iya, ini anak remaja. Diblosin ke dalam sumur dan teriak minta tolong. Sementara abang-abangnya di luar sana makan dengan nikmat, saudara. Itu kayak musik di telinga mereka. Jadi saudara, ada satu ketidaksensitifan, sudah mati rasa, sehingga teriakan dari orang-orang yang tersakiti, tertindas itu malah ya udah nggak usah dipedulikan. Itu hanya jadi noise, hanya jadi satu suara di belakang yang tidak lagi memberikan sebuah pengaruh pada diri saya. Jadi sudah tidak peka sama sekali. Dan serem, saudara. Karena betapa hari ini kita sering menemukan hal yang demikian juga terjadi, bukan? Kita bisa jadi menikmati segala privilege, segala prestasi, segala
posesif dan juga mengejar hasrat kita, tapi kadang-kadang saudara kita jadi tuli terhadap teriakan-teriakan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang termarginalkan. Kita sibuk dengan diri kita, dengan kenyamanan kita, sampai-sampai sudah abai terhadap suara-suara orang yang tersakiti. Dan celakanya saudara banyak gereja yang juga demikian. Saya terus berdoa jangan sampai CCM tidak peka lagi dengan suara daripada orang-orang yang tertindas. Jangan sampai saudara satu waktu kita menegakkan bangunan yang megah, kita sibuk untuk cari duit saudara, cari nama, cari popularitas, tapi tidak lagi mendengar teriakan orang yang tertindas, yang kesakitan, yang kesusahan. Lalu saudara, kita lanjut lagi. Ini adalah orang-orang di dalam ayat 13. Mereka orang-orang yang hidup di dalam kesombongan, kecongkakan, pride. Boleh next. Di dalam ayat 13 dikatakan, hai kamu yang bersuka cita karena kota Lodabar, yang berkata, bukankah dengan kekuatan sendiri kita bermain bagi kita. Kita tidak tahu pasti di mana kota Lodabar dan karena ini, tetapi kemungkinan besar, sudah menurut Pak ahli, ini adalah kota yang telah direbut oleh Yerobeam. Ya, jadi dalam masa pemerintahan dia serang kanan kiri atas bawah, dia dapat ini kota, sehingga wilayah kekuasaan Israel lebih luas dan orang-orang Israel bangga karena itu, karena dapat area yang lebih luas secara geografis. Ini hasil pencapaian kita. Ini hasil daripada kuasa kita. Ini berkat daripada Tuhan. Jadi ada satu pride hidup di dalam kebanggaan, dan saudara itu semua membawa kepada perasaan aman damai yang palsu. Merasa bahwa oke, kita hidupnya seperti ini, kita mendapat pencapaian-pencapaian hebat, kita terus dicari sama orang, maka itu berarti Tuhan sayang sama kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita. Tetapi saudara, ini adalah rasa aman yang palsu. Di ayat 2 sampai ayat 3, ini orang-orang yang berkata, menyeberanglah ke Kalni dan lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, pergilah ke Gad, daerah orang Filistin. Ini area-area yang telah dihancurkan, dirusakkan oleh tentara bangsa yang asing. Dan orang Israel ketika melihat itu, oke, puji Tuhan, kita lolos. Puji Tuhan, kita mengalami itu semua, kita aman, kita ini pasti disayang sama Tuhan. Tapi seruan Tuhan dan lebih baik mereka daripada kerajaan-kerajaan, lebih besarkah daerah mereka dari daerah. Hai kamu yang menganggap jauh hari malam petaka, tapi membuat tirani kekerasan mendekat. Ya, sementara daerah lain itu diporak-porandakan, bukan yang membawa kamu berpikir bahwa aduh celaka. Kalau kita meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, kita bisa mengalami yang lebih buruk daripada itu, mengalami yang lebih parah dari itu. Bukan membawa berbalik, tetapi justru kembali ke dalam kehidupan yang mencirikan penindasan, eksploitasi, self-indulgent. Jadi saudara, kacau sekali leader-leader hidup menikmati privilege, hidup menikmati prestis, popularitas, hidup menikmati segala penguasaan materi dan pengejaran akan hasrat, desire mereka, hidup di dalam pride, keyakinan bahwa kita mempunyai pencapaian-pencapaian besar, dan hidup di dalam rasa damai yang palsu. Saudara, tentu ini bukan hanya berlaku bagi leader, tapi berlaku bagi setiap kita juga. Ya. Kita setidaknya memiliki satu porsi, yaitu memimpin diri kita sendiri. Apapun yang terjadi pada diri kita itu akan berpengaruh efeknya kepada orang yang lainnya. Nah, saudara, kita akan lihat bahwa seruan berikutnya adalah akan ada penghakiman dan penghukuman daripada Tuhan. Mari kan di dalam ayat yang ke-7, boleh next. Tadi di bagian awal, ini adalah orang-orang yang dikatakan terkemuka dari bangsa yang utama, ya, the first of the nations. Dan pada saat penghukuman, ini juga yang utama, duluan dihukum. Di dalam ayat 7,
merekalah yang pertama-tama, the first, akan diangkut sebagai orang pembuangan. Jadi saudara jangan berpikir kalau Anda adalah leader, kalau Anda adalah seorang pemimpin, kalau Anda adalah seorang yang menikmati segala privilege, dan kemudian kita mati rasa di dalam kehidupan kita berpikir bahwa kita akan lolos daripada penghakiman Tuhan. Tidak, saudara. Ya. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban mulai daripada setiap leader, saudara. Dan setiap kita juga ada leader atas diri kita sendiri. Dan kemudian kedua, penghakiman dan penghukuman itu sifatnya pasti. Di dalam ayat 8 kepastian itu dikatakan lewat seruan yang sebenarnya serem sekali. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku muak terhadap kecongkakan Yakub, benci kepada puri-purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Jadi bayangkan, ini kita sempat bahas beberapa pasal yang lama, bahwa Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Tuhan yang selalu pegang janji, Tuhan yang tidak pernah melanggar janjinya, Tuhan yang sempurna di dalam kebenarannya, di dalam keadilannya. Bayangkan Tuhan ini bersumpah demi namanya sendiri. Artinya ini pasti kejadian, ini pasti akan terlaksana, saudara. Tidak mungkin akan lepas. Maka saudara, kalau hari ini ada orang-orang berpikir bisa mempermainkan Tuhan, hidup di dalam kecurangan, penyimpangan, hidup di dalam kebobrokan, dan berpikir bahwa nggak apa-apa kok gitu. Hati-hati, saudara. Kita sedang bermain-main dengan Tuhan sendiri, dengan kekudusannya. Dan perhatikan berikutnya bahwa penghakiman dan penghukuman itu sifatnya sangat dahsyat, total, menyeluruh dan ngeri. Di dalam ayat 9 sampai 11 digambarkan di sana bahwa nggak ada yang lolos, ada mati. Kalau masih tersisa 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Lalu saking dahsyatnya, saudara, bayangkan di dalam ayat 10 digambarkan seperti ini. Ya, bahwa ada orang yang datang, kemudian nanya ada yang lolos, nggak, kagak ada. Kemudian si paman itu sampai bilang, udah diam aja, jangan lagi di dalam kengerian yang ada, sampai udah deh jangan sebutin nama Tuhan, saking ngerinya. Ya, nama Tuhan jangan disebut lagi, bukan karena nggak ada gunanya lagi, bukan, saudara. Tetapi jangan-jangan menyebut nama Tuhan malah mendatangkan lebih banyak lagi penghukuman bagi kita, lebih banyak lagi kedahsyatan kengerian yang kita alami. Di dalam Matius pasal 7 ketika Tuhan Yesus berkata, bukan siapa orang bersusun padaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan-Mu, tidak, saudara. Tapi mereka melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jadi bukan bersusun nama Tuhan akan menyelamatkan. Tetapi siapa yang menyerukan nama Tuhan dan kemudian di dalam hidup itu menunjukkan itu, saudara, mengerjakan kehendak Dia sebagai Tuhan, itulah yang kemudian betul-betul mengalami keselamatan itu. Dan di dalam ayat 11 kita lihat bahwa ternyata yang kejadian itu bukan hanya dialami oleh individu, tapi merembet kepada yang lain. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar punya siapa? Punya leader, punya pemimpin, dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi serpihan. Saudara, jangan berpikir bahwa kita bisa sembarangan memilih pemimpin. Ya, kita baru saja berganti kepemimpinan untuk negara, kemudian nanti di bulan November ada pilkada di wilayah-wilayah di Indonesia, ada juga yang cukup besar di Amerika. Itu gempanya akan ke seluruh dunia, saudara. Yang berpikir bahwa leader itu ya cuma sekedar ya sudah numpang nama, tidak, saudara. Karena apa yang dilakukan seorang leader itu akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Orang tidak ingat 5.500.000 tentara yang mati di Jerman, saudara, waktu perang dunia. Tapi orang hanya ingat satu nama, Adolf Hitler. Orang tidak ingat nama 2 juta lebih
tentara Jepang yang meninggal, tapi orang ingat Hideki Tojo, Perdana Menteri. Orang tidak ingat ratusan ribu tentara Italia mati, orang ingatnya Mussolini. Jadi saudara, jangan berpikir apa yang dilakukan leader, pemimpin itu nggak penting. Karena apa yang dilakukan itu efeknya akan merembet. Bukan rumah besar doang yang dihancurkan, tapi rumah kecil juga menjadi serpihan. Akan kena imbasnya, kena akibatnya. Oleh sebab itulah, maka ketika menyeleksi leader, menyeleksi pemimpin, seleksilah dengan baik. Lihatlah rekam jejaknya. Dan kemudian ketika mendukung dia dan pemerintahan, bukan berarti gigi aja, diam-diam aja saudara. Tapi memberikan kritik itu pun adalah satu bentuk dukungan. Karena apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh leader, efeknya kepada masyarakat. Orang tidak ingat ratusan ribu orang-orang yang gugur. Ketika tadi kita doakan di Rusia, Ukraina, orang ingatnya cuma Putin, Zelensky. Orang ingatnya cuma Netanyahu, Khamenei. Tidak ingat nama-nama individu yang mati gugur itu, saudara. Dan sama, saudara, di dalam hal bergereja. Apakah setiap pemimpin gereja hari ini ketika diseleksi, ketika ditempatkan, ketika difoto, ketika ditunjuk, ketika ditabiskan, itu juga dengan hati-hati dengan memperhatikan siapa dirinya, karakternya. Saudara, ketika kami menjadi elders di sini, ya officers di sini, itu satu hal yang sebenarnya sangat-sangat menakutkan. Ya, ketika saya merenungkan bagian ini, nanti diminta pertanggungjawaban Tuhan, ya kami, saudara. Oleh sebab itu, tolong dukung para leader di gereja ini dengan cara mendoakan, saudara. Saya butuh doa dari Bapak Ibu semua, saya butuh dukungan dari Bapak Ibu semua, saya butuh teguran dari Bapak Ibu semua. Jadi saudara, dukunglah dengan action, saudara. Dan yang terakhir kita lihat bahwa di sana akhirnya akarnya adalah pada kemerosotan. Ada satu reversal, pembalikan yang menunjukkan ketahuan masyarakat saat itu. Saudara, dan pertanyaan retoris ayat 12, belarikah kuda-kuda di atas bukit batu? Ya enggak. Kuda ya berlari di padang rumput, dia nggak bisa lari di bukit batu. Kakinya itu nggak berpijak, dia akan goyang, dia akan jatuh. Atau membacakah orang dengan lembu di sana di bukit batu? Ya jelas enggak, saudara. Orang membacaknya di tanah yang lembut supaya bisa kemudian ditanamin, tidak ada yang membacak di bukit batu. Bacak bisa hancur ketika melawan batu. Jadi kalau sampai ternyata saudara kejadian, kuda-kuda bisa sampai lari di bukit batu, bacak bisa habisin itu batu-batu, itu pasti akan jadi berita besar secara alamiah. Wow, pencapaian hebat, pencapaian besar. Tetapi celakanya saudara, masyarakat kita memang suka hal yang bombastis, hal-hal yang sifatnya itu pencapaian-pencapaian yang membalikkan yang demikian. Ya, tetapi kita sama sekali nggak peka lagi ketika terjadi reversal dalam moral. Ya, ketika gunung dilipas, kota dibangun, jika ada pencapaian-pencapaian megah itu bisa masuk berita. Tapi ketika kemerosotan moral terjadi, kita semua diam, mingkem, merasa bahwa ya nggak apa-apa gitu, ya sudahlah gitu, tidak masalah. Tapi saudara, seruan dari Tuhan adalah di dalam pasal 5 yang sebelumnya, hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan hendaklah kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir, overflowing dan everflowing, meluap dan kemudian mengalir tanpa henti. Tetapi di sini yang terjadi justru adalah keadilan menjadi racun, keadilan dipakai untuk menindas, keadilan dipakai untuk menyengsarakan orang. Ya. Dan kebenaran menjadi racun pahit. Atas dasar keadilan, kebenaran, kita mungkin bisa hajar orang-orang yang nyolong karena kelaparan, nggak bisa kerja. Tapi yang korupsi ya sudah dihukum sama gitu ya. Itu kan nggak adil sebenarnya, saudara. Ya. Tapi atas nama keadilan menyiksa.
atas dasar keadilan. Ya saya nggak bisa memberikan apa istilahnya pandang bulu gitu. Ya, jadi tolong ikutin prosedur kalau mau ngomongin kasus kamu gitu. Jadi kasih submit laporannya tertulis itu. Padahal ini orang nggak sekolah mungkin, tanahnya di Serobot, tapi tetap harus ikut prosedur. Apakah itu adil atau itu justru kita memakai keadilan untuk menjadikan dia sebagai racun, membawa orang mukul-mukul dada karena keadilan dan kebenaran. Dan di dalam masyarakat yang seperti ini, saudara, Tuhan menyerukan pengambilan hukuman. Ini membawa kita semua untuk kemudian memikirkan bahwa konsep Allah itu adalah konsep sifatnya itu memang menuduh, saudara. Sifatnya itu memang antroposensitif. Allah itu demikian antroposensitif, peduli terhadap pengalaman-pengalaman hidup manusia, sampai-sampai Kristus datang ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita, memakai natur manusia itu. Dia mengalami ketidakadilan, mengalami penindasan, mengalami kesakitan, mengalami penganiayaan, mengalami penghukuman. Dan saudara, Kristus yang sama, yang mengalami itu semua, dia juga bangkit, mengalahkan kematian dengan tubuh, saudara. Artinya pengalaman kehidupan manusia yang sifatnya tubuh badannya itu penting di mata Allah. Allah sedemikian memperhatikan itu semua, jiwa raga manusia. Itu sebabnya seruan-seruan dia seruan-seruan yang totalitas. Bukan melulu bicara soal ibadah, tetapi ternyata hal-hal yang sehari-hari acak adut, kacau balau, saudara. Hari ini ketika kita ibadahnya itu sangat gegap gempita, ya, persembahan mengalir dengan banyak, kala demikian, saudara. Adakah itu kemudian di sebelah itu ternyata ada orang yang menjerit karena memberi persembahannya susah misalnya, tetap minta. Kalau itu demikian kejadian, maka benar celaka kita, karena kita sama sekali tidak memiliki hati daripada Allah itu. Saudara, biarlah seruan daripada firman terus yang memberikan kalibrasi bagi kehidupan setiap kita. Kalau gereja 500 tahun yang lampau di zaman reformasi, Martin Luther dia menyerukan ini juga nindas karena orang-orang menjual pengampunan dosa untuk membangun kapital yang megah. Ya, jadi kasih persembahan supaya jiwa-jiwa yang di purgatori itu, api penyucian, akan berkurang masa penyucian di sana. Kau masukin omam, ayah, ibu, mungkin anakmu bahkan yang meninggal, atau pasanganmu, suamimu, istrimu yang sedang disucikan di sana, berkurang tahun-tahunnya di sana, bisa langsung masuk ke surga. Dan kemudian uang itu kumpul, saleh, saudara, bangun katedral untuk memberikan penghidupan bagi para iman. Tapi itu memberikan kegelisahan bagi jiwa seorang Martin Luther, membuat dia bertanya-tanya, apakah ini yang diajarkan oleh Alkitab? Apakah ini yang diserukan oleh Tuhan? Bahwa saya harus pergi ke tempat-tempat suci tertentu, memberi persembahan di sana, dan demikian memberikan diri saya itu nilai plus. Tidak, karena pembenaran adalah iman. Sebab setiap manusia telah membuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, tapi dibenarkan di dalam Yesus Kristus dan mengikuti itu semua, satu kehidupan yang diubahkan dari hati, mengalami renewal of mind, pembaharuan budi, dan juga mempersembahkan tubuh saat teror jiwa raga saudara diberikan untuk Tuhan. Roma, kitab yang agung yang ditulis oleh Paulus, dimulai dengan Injil, dimulai dengan keselamatan, dimulai dengan rancangan Allah, tapi berakhir dengan terimalah satu Tuhan ini, sama seperti Kristus menerima kamu, berakhir dengan hal yang sifatnya sangat praktis sehari-hari. Jadi saudara, teologi yang sehat adalah teologi yang antroposensitif,
peduli terhadap pengalaman-pengalaman badani kita sebagai manusia, pengalaman-pengalaman manusiawi kita. Seruan Tuhan adalah kasihlah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, dan itu tidak terpisahkan dari kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sesudah di hadapan firman Tuhan yang sekali mengungkapkan kepada kita betapa jauhnya kita daripada standar-standar itu, apa yang menjadi respon? Bukan kita lari kembali kepada Tuhan dan teriak, Tuhan, saya jauh daripada itu semua. Saya gagal. Saya membutuhkan pengampunan. Saya membutuhkan Kristus sebagai pegangan saya, Tuhan. Karena kalau tidak, saya mustahil bisa lepas dan lolos. Bukankah kita harus berlari ke Tuhan, lari dan lagi, dan membiarkan kuasa daripada Dia menguduskan kita, membaharui kita dari hari ke hari dan waktu ke waktu, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang sebagaimana Dia kehendaki. Saudara, mari kita berdoa secara pribadi ke Tuhan supaya respon terhadap firman Tuhan ini. Apa yang menjadi Tuhan bagi kita di pagi hari ini? Berdoa secara pribadi kepada Tuhan, dan saya akan berdoa. Ya Tuhan, ketika kami berhadapan dengan firman sebagai satu cermin, kami menemukan bahwa wajah kami, hidup kami penuh dengan bopeng. Oleh sebab itu kami mengakui segala dosa kesalahan kami di hadapan Engkau. Kami mohon ya Tuhan, baharui kami, bawa kami untuk datang lagi dan lagi kepada Kristus. Ingatkan kami bahwa segala dosa kami yang begitu bergelimang telah ditanggung oleh Kristus. Sesungguhnya kecaman di dalam kitab Amos ini itu jadi ditujukan kepada setiap kami, dan kami tidak lolos daripadanya. Sebab itu ampuni kami, baharui kami ya Tuhan, baharui kami. Baik ketika kami berseru bahwa kami betul-betul adalah umat, orang-orang yang telah mengalami keselamatan daripada Engkau, orang-orang yang telah mengalami kelepasan yang daripada Engkau, pengampunan daripada Engkau. Biarlah kami pun boleh menunjukkan buah-buah itu di dalam dan melalui seluruh kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan agar terus bertumbuh di dalam pengudusan dari hari ke hari, waktu ke waktu, dan pakai kami juga jadi saung berkat bagi orang yang sekeliling kami. Berikan kepada kami satu kepekaan, sensitivitas terhadap sekeliling kami, terhadap lingkungan kami, terhadap dunia ciptaanmu ini Tuhan. Kami berdoa yang kiranya kuasa pembaruan daripada Injil itu yang terus bekerja di dalam kehidupan kami di hari ke hari waktu ke waktu, dan pakai kami juga untuk menyuarakan Injil itu di lingkungan di mana kami berada, masyarakat di mana kami berada. Ini doa dan permohonan kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu.